Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, seperti biasa bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI untuk kelas 4. Seperti biasa, penggunaan buku yang digunakan adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk materi kali ini adalah masih melanjutkan tentang pantang menyerah untuk part yang kedua atau bagian yang kedua. Nah, untuk pembahasan ataupun uraian serta penjelasan pantang menyerah bagian kedua ini adalah berkaitan dengan tekad yang tinggi. Ya, tekad yang tinggi adalah ciri pantang menyerah. Anak-anak yang soleh dan solehah, tekad yang tinggi artinya semangat yang tinggi dan pantang menyerah dalam meraih hal-hal yang positif atau kebaikan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal yang terpenting dari adanya sifat pantang menyerah adalah tekad, ya, kegigihan dan semangat, ya. Kalau tidak ada hal-hal tersebut, maka pantang menyerah itu tidak akan terwujud dan tidak akan terbukti. Contoh ketika meraih sukses dalam belajar, tentunya kita harus bertekad dari awal kita menjadi seorang siswa, sudah bertekad ingin menjadi anak yang berilmu, memiliki ilmu dan wawasan yang banyak dan bermanfaat, sehingga ketika sudah menjadi orang yang dewasa, tentunya ilmu-ilmu yang diperoleh itu akan berguna bagi meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Dan bagi seorang muslim, kebahagiaan itu hanyalah terletak kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maksudnya hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah, ya. Kemudian ada juga contohnya adalah menegakkan kebenaran. Kalau kita paham dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, maka apapun yang terjadi, ujian apapun yang menimpa dan cobaan apapun yang mengganggu, itu tidak akan menyurutkan langkah kita, tidak akan menjadikan langkah kita terhenti, karena kita sedang berada di dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Menegakkan kebenaran itu adalah bagian dari perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan pada hal-hal yang baik dan mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun yang jahat. Kemudian contoh yang lain adalah meraih cita-cita. Tentunya meraih cita-cita juga adalah sarananya harus didukung dengan tekad yang kuat, tekad yang paripurna, yang semangatnya melebihi semangat orang yang tidak memiliki cita-cita. Jadi orang yang punya cita-cita semangatnya berbeda dengan orang yang tidak memiliki cita-cita. Hidup begitu-gitu saja, mengalir begitu saja seperti air, padahal itu adalah kemalasan-kemalasan yang seharusnya kita hindari. Di dalam Al-Qur'an diilustrasikan tentang berperang, ya. Itu terdapat di surat An-Nisa ayat 104, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Artinya, ketika berperang itu janganlah kamu itu berhati lemah, ya. Maksudnya lemah dalam mengejar mereka, musuhmu, ataupun mengejar musuhmu ketika berperang. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan. Jadi kalau kita ternyata terluka, ya, sakit gitu, ternyata mereka juga sama merasakan sakit dan terluka. Kemudian mereka juga merasakan sakit, maka sungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya.
Ya, sedangkan kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Sedangkan orang-orang yang kafir ketika berperang, ketika mereka bersemangat meraih sesuatu, itu mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan harapan kita. Kalau kita mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kemudian menjanjikan kepada kita surga, sedangkan mereka tidak. Mereka itu hanya mengejar dunia saja, mereka itu hanya sekedar mengejar kemenangan di dunia saja, sedangkan apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang sia-sia. Maka dalam berjihad, berperang pun diperintahkan untuk pantang menyerah, untuk selalu berada dalam jalan yang benar, ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, perhatikan bahwa perilaku adalah cermin akidah atau keimanan. Perilaku seseorang dalam kesehariannya merupakan cerminan dari akidah keimanan yang ada di dalam hatinya. Jika akidah di dalam hatinya baik, maka jalan yang ditempuh pun baik dan lurus. Akidah Islam yang menguasai jiwa akan membuahkan keutamaan-keutamaan dan keutamaan-keutamaan kemanusiaan yang tinggi seperti sifat pemberani dalam kebenaran, tekad yang tinggi, pantang menyerah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa yang terpenting dari semangat pantang menyerah itu adalah akidah di dalam jiwa. Akidah itu keimanan di dalam hati. Orang Islam, orang mukmin punya akidah di dalam hatinya yang sangat kuat, sehingga seluruh perbuatan-perbuatannya itu dibingkai atau diwarnai oleh yang namanya akidah. Ya, makanya ketika seseorang itu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu sejatinya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang menjauhi perbuatan perkara-perkara tertentu dan tidak melakukan sesuatu, maka hakikatnya adalah orang tersebut sedang melaksanakan menghindari apa yang dicegah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi anak-anak yang solehah itu adalah konsep perilaku adalah cerminan akidah atau keimanan. Baik anak-anak yang soleh, kemudian terakhir, semangat meraih kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dan cita-cita yang sejati adalah kebahagiaan di akhirat. Maka perlu kiranya menempa diri agar menjadi muslim yang kuat dan tahan banting yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Ya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Ya, namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Jadi ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang kuat, yang pantang menyerah, yang gigih, yang tegar, yang ulet, ya, dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam melakukan perjuangan, ya, dalam melakukan dakwah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin muslim yang kerjaannya malas-malasan, ya, malas-malasan, senangnya santai-santai, dan ketika disuruh untuk kerja berat banyak mengeluhnya. Nah, itu adalah mukmin yang lemah, maka tidak begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah mukmin yang kuat agar kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, itu saja untuk materi kali ini, ya. Tugas untuk kalian ini adalah isi dengan jawaban yang benar. Di sini ada bagan, nanti sama Pak Ade dikirimkan ya secara japri kepada grup. Bagan ini adalah bagan analisis motivasi penguat dan gangguan dalam ibadah siswa. Ya, di sini disebutkan ada nama ibadah, ada penguat, ada godaan, ada pilihan sikap. Ketika nomor 1 sholat fardu. Sholat fardu itu adalah nama ibadah. Maka penguatnya adalah ketika harus melaksanakan sholat fardu, dia termotivasi dengan adanya ganjaran surga Firdaus. Ya,
walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Itulah mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Ya, ulaika humul warithun. Nah, mereka ada yang nanti akan mendapatkan bagian waris atau bagian dari harta peninggalan. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, adalah mereka yang mendapatkan ganjaran masuk ke dalam surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Itu adalah penguatnya. Tetapi godaannya dalam sholat fardu juga ada. Apa? Yaitu malas dan mengantuk contohnya begitu ya. Nah, antara pengen masuk surga tapi malas dan ngantuk, bagaimana? Nah, pilihan sikap yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu. Maka ketika sudah terdengar azan, menguatkan diri, menjalankan semangat ataupun segera berangkat ke masjid di awal waktu, maka insya Allah akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua ada puasa wajib. Bagaimana penguatannya? Coba cari. Godaannya gimana orang yang sedang puasa wajib? Nah, itu dituliskan. Terus gimana sikap kita, pilihan sikap agar kita bisa melaksanakan puasa wajib. Kemudian baca Quran, itu pun sama. Penguatnya apa, godaannya apa, pilihan sikapnya bagaimana. Kemudian terakhir berinfak, penguatnya apa. Dan ini ada lagi yang 02, dan itu silahkan diisi macam-macam ibadah yang mungkin kalian sudah biasa dawamkan dan kalian tahu penguatnya dan bagaimana godaannya dan pilihan sikap ketika harus dikerjakan agar mendapatkan pahalanya. Ya, itu saja dari Pak Ade ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.